Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Selamat siang anak-anak. Siang. Oke, karena suaranya udah kedengeran nih, pasti udah siap belajar ya? Oke, udah katanya Nada. Oke, nah coba diperhatikan nih layarnya. Oke, tenang. Diperhatikan dulu layarnya. Di sini ada apa? Makanan. Ada apa aja? Ada sate, nasi goreng. Nah, di sini siapa yang suka makan sate? Oke, yang suka makan nasi goreng. Nah, oke. Nah, ini ada hubungannya nih antara kalian sebagai siswa dengan makanan favorit kalian. Karena kan tadi ada beberapa suka sate, ada juga beberapa yang sukanya nasi goreng. Nah, dalam matematika ini hubungan itu disebut dalam relasi. Nah, kita akan belajar lebih lanjut tentang relasi. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Ibu harapkan kalian nantinya dapat memahami pengertian dari relasi, terus ada dari bagian-bagian relasi, dan Ibu berharap kalian nantinya setelah mempelajari ini dapat tahu nih cara menyajikan relasi dalam berbagai bentuk. Nah, di sini ada pengertian relasi. Boleh Ibu minta Nada dibacakan yang kenceng nih biar temennya sampai belakang kedengeran. Relasi dalam matematika, relasi merupakan aturan yang menjelaskan hubungan antara dua himpunan. Oke, terima kasih Nada. Nah, tadi Nada bacain kalau relasi itu aturan yang menjelaskan hubungan antara dua himpunan. Nah, di sini sebelum lanjut ke materi berikutnya, Ibu tekankan kita membaca relasi itu dari himpunan A ke himpunan B. Atau kalian bisa nih lihat dari panahnya. Kalau panahnya mengarah ke B, berarti membaca relasinya itu dari himpunan A ke himpunan B. Nah, kalau misalkan panahnya ini dari si B terus ke A, nah berarti itu membacanya itu dari himpunan B, relasinya itu ke himpunan A. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Belum. Oke, karena belum, coba Ibu mau cek nih pemahaman kalian. Di ayo berarti satu, berarti nggak cuma satu nih. Oke, kita fokus dulu. Nah, di sini ada himpunan A. Nah, anggota himpunan itu ada nama-nama siswa, ada Ani, Umi, Edo, Bayu, dan Odi. Dan di himpunan ke B-nya berarti ada mata pelajaran. Maaf, berarti itu udah Ibu jawab ya. Nah, oke, yang ini kita bahas bareng-bareng aja. Di sini kan ada himpunan B itu ada IPA, IPS, olahraga, matematika, bahasa Inggris. Nah, yang tadi Ibu tekankan, kenapa kita baca dari himpunan A ke B? Coba kalian lihat panahnya, itu dari A ke B atau dari B ke A? Nah, dari A ke B. Berarti kalau ditanya relasi yang dapat dibuat dari kedua himpunan di samping yang mana? Mata pelajaran yang disukai. Betul. Oke, keren semua murid Ibu ya. Oke, nah ini udah masuk ke ayo berlatih 2. Nah, di sini ada himpunan A itu anggotanya itu ada 1, 2, 3 sama 4. Nah, yang himpunan B-nya itu dari 1, anggota himpunan itu ada 1, 4, 9 dan 16. Nah, ini relasinya dari himpunan mana ke mana? A ke B. Betul. Nah, kalau dari A ke B berarti relasi yang dapat dibuat dari kedua himpunan di samping itu apa? Akar dari akar kuadrat. Ayo. Yang mana? Akar kuadrat atau kuadrat dari? Akar kuadrat. Karena dari A ke B, Bu. Oke, kita cek ya. Nah, yang betul itu akar kuadrat dari. Karena kan tadi panahnya dari A ke B. Nah, di mana 1 itu akar kuadrat dari 1. Tadi ada yang jawab apa? Kuadrat dari. Kalau misalkan kuadrat dari, berarti kan 1 kuadrat dari 1 itu terbalik dong. Harus contohnya ada yang 2 kuadrat dari 4. Harusnya itu kan 4 kuadrat dari 2. Iya, seperti itu. Oke. Nah, nih ada ayo berlatih 3. Nah, di sini boleh dibacakan. Boleh dibacakan, boleh diangkat tangan yang mau jawab. Oh, ada yang mau angkat tangan. Siapa yang mau jawab? Saya Oke, kita coba kita bahas nih. Tapi menurut kalian kan di sini Ibu nulisnya setengah dari ya? Ada yang mau menjelaskan nggak kenapa relasinya itu setengah dari? Karena yang dari A itu 2 setengah dari 4 benar, 3 setengah dari 5 benar, dan seterusnya. Tapi 7 tidak ada karena di samping tidak ada habis. Oke, nah Ibu mau tanya ke Sherlyn dulu tadi, kenapa Sherlyn jawabnya faktor dari? ya karena 2 itu termasuk faktor dari 4, Betul. 3 juga masuk dari faktor dari 6 dan seterusnya. Oke, benar. Nah, jadi karena kita baca dari himpunan A ke B di sini di sini ada ciri-ciri dari relasi. Nah, dari 3 soal ini kalian sebenarnya bisa menyimpulkan kalau ciri-ciri relasi itu di mana relasi terjadi antara dua himpunan. Yang kedua itu tidak semua anggota dari himpunan A harus berpasangan dengan anggota dari himpunan B. Nah, dari ciri-ciri ini kira-kira yang di soal 3 tadi kira-kira yang mana? Yang mempresentasikan ciri-ciri kedua? Yang soal 3, yang ini. Iya betul, karena gak semua anggota dari himpunan A-nya itu berpasangan dengan himpunan B ya. Contohnya yang anggota himpunan dari A yang 7 itu dia tidak berpasangan dengan himpunan yang B. Oke. Selanjutnya dari ciri-ciri yang ketiga ada 1 anggota bisa berhubungan dengan lebih dari 1 anggota lain. Nah, ini contohnya masuk ke soal yang keberapa? 1. Betul, yang ini ya? Oke, betul. Karena di sini Ani berpasangan dengan 2 anggota himpunan yang ada di B. Bahkan ada yang 3 nih, si Odi. Dia suka IPA, IPS sama matematika. Seperti itu. Oke. Sampai sini mau ada yang ditanyakan dulu? Yang boleh yang pakai berlatih satu tadi ya itu kan tadi namanya mata pelajaran disukai, bukan bahasa kebalikan. Maksudnya biasanya kan IPA itu mata pelajaran yang disukai oleh Ani. Kita memilihkan ada di Iya, betul. Oh ya, harusnya dari himpunan B-nya berarti harusnya disediakan nama siswanya ya. Berarti harusnya IPA, IPS, olahraga, matematika, bahasa Inggris sebagai himpunan A. Terus yang B-nya itu nama siswa Ani, Umi, Edo, Bayu, dan Odi. Seperti itu. Kalau seperti itu, berarti dibacanya itu IPA mata pelajaran disukai sama Ani. Seperti itu ya. Oke. Berarti betul, berarti yang benar kesalahan ya. Kalau kayak gini, yang relasi yang dapat dibentuk apa? Oke, berarti Ani menyukai mata pelajaran. Baik. Terima kasih ya Sherlyn sudah sangat teliti dan kritis nih. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan lagi yang lain? Belum. Oke. Jangan ke kantin ya, Salwa. Baik. Nah, di sini ada bagian-bagian relasi. Di sini ada domain, kodomain, sama range. Nah, di sini domain itu adalah daerah asal, di mana semua anggota dari himpunan asal. Nah, berarti kalau kalian lihat dari gambar, domainnya itu berarti berapa aja nih? 2, 3 sama 4. Oke. Nah, untuk yang kodomainnya, kodomain itu daerah kawan di mana seluruh anggota himpunan tujuan baik yang terpasangkan dengan anggota domain atau tidak. Berarti untuk yang kodomain itu berapa aja? 4.
4, 6, 8, 12, 13. Oke, kita lanjut dulu yang ke range atau daerah hasil, di mana seluruh anggota himpunan tujuan yang terpasangkan dengan anggota domain. Nah, berarti range itu berapa aja? 4, 6, 8, 12. Oke, sekarang ibu mau tanya, kenapa 13 itu nggak masuk ke range? Padahal dia ada di ini nih, di yang himpunan tujuan. Soalnya ada pasangan. Oke, betul. Tepuk tangan dulu, kalian semua fokus ternyata. Nah, berarti kalau kayak gitu, ibu mau tanya lagi nih ke Sabrina, apakah bisa kodomain sama dengan range? Oke, kalau menurut Nada, apakah kodomain bisa sama dengan range? Ayo. Ya, hasil dari kodomain dan range apakah bisa sama hasilnya? Bisa sama Bisa. Alasannya kenapa Nada? Kalau mainnya semuanya pasangan Iya. masuk range. Betul. Nah, jadi sebenarnya nih tadi kata Sabrina juga kalau bagian dari yang kodomain itu ke range, katanya Sabrina itu gak semua bisa terpasangkan kan? Nah, itu sebenarnya harusnya itu sebenarnya bisa aja kalau kodomain sama range-nya itu sama hasilnya. Kalau yang tadi Ulfa jelasin, dimana kalau yang di daerah nada yang nada jelaskan, dimana nanti kalau misalkan hasilnya sama itu, kalau di kodomainnya itu semuanya itu terpasangkan dengan himpunan yang A. Seperti itu. Sebelum lanjut di bagian-bagian relasi yang mau ditanyakan? Cukup? Oke. Nah, di sini ada kepenyajian relasi nih. Boleh dibaca dulu nih 1 menit. Di mana ada 5 orang siswa. Mereka itu gurunya itu mau mengetahui mata pelajaran favorit dari masing-masing siswa untuk keperluan bimbingan belajar. Nah, di sini ada Ani mengatakan bahwa dia menyukai matematika dan IPA. Kemudian Umi mengaku bahwa dia menyukai IPS dan IPA. Lalu Edo menyukai bahasa Inggris dan olahraga. Kemudian si Bayu ini menyukai bahasa Inggris dan matematika. Lalu Odi menyukai 3 mata pelajaran, yaitu matematika, IPA, dan IPS. Nah, sebelum itu kita peregangan dulu karena kita habis istirahat. Ibu tahu kalian masih kenyang-kenyang nih. Kita peregangan dulu. Nah, di sini di mana? Boleh angkat tangan kanan kalian jika pernyataannya benar. Kalau angkat tangan kiri jika pernyataannya itu salah. Di mana di sini Ibu punya pernyataan-pernyataan yang belum tahu nih Ibu pernyataannya itu benar atau salah dari yang soal ini nih. Nah, dapat dipahami nggak atau mau dijelasin satu soal dulu? Satu soal dulu, oke. Nah, di sini ada yang nomor 1, Ani dan olahraga. Nah, kan di atas ada nih dari cerita sebelumnya, apakah pernyataan di bawah ini benar atau salah? Nah, kira-kira dari kalian kalau misalkan Ani dan olahraga itu benar atau salah nih sesuai dari cerita? Salah. Kenapa salah? Nah, betul kayak gitu. Berarti kalau salah angkat tangan kanan atau kiri? Nah, gitu. Oke, mau latihan dulu angkat tangan kanan atau kiri, nanti ada kebalik. Enggak? Udah bisa semua? Oke, mau diberi waktu dulu nggak buat baca ini nih biar kalian hafal-hafal? Nada udah hafal. Karena nanti Ibu maunya kalian tutup mata sambil angkat tangan. Biar semuanya itu percaya diri sama jawabannya masing-masing. Biar nggak ada yang ngintip-ngintip nih jawaban temannya. Boleh dibaca dulu, dihafalin. Udah? Udah ya? Oke. Nih, berarti kita mulai dari pernyataan yang kedua nih. Nah, di sini ada Edo dan Odi merupakan domain. Nah, nanti Ibu hitung sampai 3, kalian boleh tutup mata lalu angkat tangan, oke? Oke. Udah siap semua? Oh, nggak dijawab, udah siap semua? Oke. Nah, pernyataan yang kedua, Edo dan Odi merupakan domain, benar atau salah? 1, 2, 3, tutup mata. Salwa matanya kenapa masih melek? Oke, oke, boleh dibuka semuanya. Oke, kalian semua mengangkat tangan kanan, betul. Nah, tapi mulai nih, Salwa kenapa tadi angkat tangan kanan? Karena benar Edo sama Udi kalau dilihat dari yang tampil yang Bagian-bagian relasi. bagian relasi dia ada di himpunan A yang sebelah kiri atau sebagai domain. Betul. Oke, kita next ya. Yang pernyataan ketiga ada Odi dengan bahasa Inggris. Nah, pernyataan ini benar atau salah? Ibu hitung ya sampai 3. 1, 2, 3, tutup mata. Oke. Nah, boleh dibuka nih matanya. Tadi ada yang mengangkat tangan kanan, ada yang mengangkat tangan kiri. Ada juga yang nggak angkat tangan. Itu dia masih ragu-ragu. Gimana nih? Lupa ya sama pernyataannya? Atau mau nanti sebelum Ibu hitung kalian baca ini lagi dulu? Kayak gitu mau? Boleh. Oh. Iya, yang ditanyakan pernyataan yang ketiga, Odi dan bahasa Inggris. Jadi kalau pernyataan ketiga itu Odi dengan bahasa Inggris harusnya benar atau salah? Karena di soal itu Odi hanya menyukai matematika, IPA, dan IPS. Gitu. Oke, untuk yang pernyataan keempat, mau lihat soalnya dulu? Atau enggak? Nggak usah, udah hafal ya? Oke, Ibu tes nih. Yang keempat, IPA dan IPS merupakan kodomain. 1, 2, 3, tutup mata. Oke, boleh tepuk tangan semuanya sama jawabannya. Tapi ini masih ada yang terakhir nih, yang kelima. Ada Bayu dan matematika. Nah, kira-kira pernyataan ini benar atau salah? Kita hitung dulu. Oh, mau dilihat lagi? Oke deh. Nih, udah. Udah ya? Oke, Ibu hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3, tutup mata. Oke. Salah, kenapa angkat tangan kiri? Tadi saya ingatnya enggak ada. Ya salah. Oke, nggak apa-apa. Nggak boleh. Nggak apa-apa, Dada. Boleh salah teman. Oke, lanjut fokus lagi. Nah, ini penyajian relasinya nih. Jadi penyajian relasi itu ada 4, ada yang dalam bentuk tabel, ada diagram panah, nanti ada diagram kartesius sama himpunan pasangan. Nah, di sini untuk yang tabel, di mana nanti bikin 2 kolom berarti ya. 2 kolom, untuk yang pertama itu untuk nama siswa, yang kolom kedua itu untuk mata pelajaran favorit. Nah, makanya di nama siswa, di kolom siswa itu ada Ani, Umi, Edo, Bayu, dan Odi. Dan di kolom mata pelajaran favorit itu ada matematika dan IPA sampai seterusnya. Nah, yang untuk diagram panah, ini yang kalian sudah lihat dari awal latihan, nah, tapi relasinya salah ya, harusnya apa? Ani menyukai mata pelajaran, nah di himpunan B seperti itu. Oke, nah ini untuk yang ketiga ada diagram kartesius. Nah di sini sampai belakang kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Oke, nah di sini ada sumbu X atau yang garis horizontal. Nah untuk yang ke atas ini itu sumbu Y, sumbu vertikal. Terbang sulit Ibu. Nah di sini makanya itu untuk sumbu X atau nama siswa di himpunan A atau B? A, ya. Di sini namanya tulis Ani, Umi, Edo, Bayu, dan Odi. Dan untuk yang di sumbu Y itu mata pelajaran favoritnya seperti itu.
Lalu kita ke yang dalam bentuk penyajian pasangan berurutan. Nah, di sini kalian perhatikan untuk penulisannya itu gunakan kurung kurawal terlebih dahulu. Nah, di sini cara penulisannya itu sama kayak sumbu X, Y. Kalian sudah belajar kan, Ibu Nan? Oke, kayak gitu. Makanya nggak bisa nih, kan tadi kan Ani suka matematika sama IPA. Nah, nggak bisa ditulisnya Ani, matematika, IPA, itu nggak bisa ya. Itu tulisannya Ani, matematika, terus diulangi lagi sumbu X itu Ani, IPA, seperti itu. Oke, sebelum lanjut ada pertanyaan? Apa? Berarti kalau misalnya kita dibuat bentuk representasinya, berarti kita harus pilih salah satu atau semuanya? Di himpunan ini yang pasangan berurutan. Enggak, yang kan tadi ada banyak. Iya. Tabel, ada yang ada Heeh. yang mana? Berarti kita bisa pilih salah satu atau harus semuanya kalau misalnya? Nah, kalau itu tergantung ibu yang bikin soal. Ibu mau nyuruh buat semuanya atau ibu mau buat disuruh kalian buat diagram kartesius aja atau pasangan berurutan aja, kayak gitu. Nah, oke, selanjutnya ibu mau memberikan seperti biasa LKPD untuk kalian di dengan saya berkelompok. Nah, kelompoknya nggak bisa, ibu nggak mau milih sendiri. Ibu maunya kalian lihat berapa siswa total di sini? Ada 10. Oke, berarti kalian hitung dari Fitra, hitung 1 sampai 3. Oke, nanti nggak? Nanti diulangi 1 2 3 1 2 3 sampai Yuda. Kayak ulang. Oke, gimana? Fokus? Ya, siap? Oke, Fitra, coba berhitung dari 1. 3. Oke, nah kelompok 1 berarti berkumpul di sini, boleh di depan? Ayo bergerak, ayo bergerak. Satu di depan, kelompok 2 di belakangnya kelompok 1, kelompok 3 di belakangnya kelompok 2. Ibu, murid ibu belum belajar asli. Oke, sebelum mulai perhatikan ibu dulu. Di sini ibu akan memberikan kalian waktu selama 15 menit. Ayo fokus dulu. Dengarkan ibu karena ibu tidak akan mengulangi lagi nih. Nah, ibu memberikan kalian waktu selama 15 menit, di mana 10 menit pertama kalian gunakan untuk menjawab soal yang ada di LKPD secara berdiskusi kelompok. Nah, 5 menit terakhir kita akan mendengarkan hasil dari diskusi yang telah kalian kerjakan. Seperti itu, dapat dipahami? Dapat dipahami? Dapat. Baik. Oke. Silakan dikerjakan dan diperhatikan petunjuk pengerjaannya. Ini benar boleh? Kata-kata Sabrina. Kan Sabrina bisa. Iya. Oke. Udah nunggu. Bulan ini sudah nulis sendiri. Foto dari Rasa bangga kan bisa jadi foto dari. Oh ya, 2 juga. Garis-garis. Ini ya. 26. Ayo kita fokus, kerjakan LKPD-nya dulu. Gimana? Sampai sini masih ada kesulitan nggak? Soalnya masih bisa diikuti? Masih bisa. 10 menit cukup ya? Atau mau 5 menit? 50 menit. Sampai selesai ya? Iya. Dia sama manusia sekarang. Ayo kita coba dikerjakan. Nah, itu sih. Ayo Mbak Tia, coba. Kamu udah dong. Coba Pak, kerjakan yang kalian bisa dulu, yang kalian cukup waktunya. Iya, nanti maju ibu pilih secara random, jadi makanya semua harus ikut berdiskusi kelompok. Sekarang aja bu. Ayo coba kalian kita mengerjakan sekarang. Kasih dong. Oh iya, belum. Kali dapat yang para berbagi selama ini. Iya, udah. Oke, ada yang udah. Oke, baik. Anak-anak diperhatikan dulu sudah 10 menit nih. Nah, di sini untuk dari soalnya ada kesulitan nggak kalian untuk membacanya? Enggak? Sejauh ini belum ada. Oke. Nah, di sini Ibu minta kelompok 3 buat maju ke depan. Tuliskan di papan tulis hasil dari diskusinya untuk yang diagram panah. Boleh. Bertiga semuanya. Ibu mau bertiga. Oke, boleh itu semua. Oke, untuk kelompok 1. Ini kalian sudah mengerjakan sampai refleksi sampai terakhir? Semuanya sudah? Ada yang belum? Yang belum kelompok 1 baru sampai nomor soal berapa yang refleksi? 33. Baru sampai 3. Oke, berarti untuk refleksi yang 1 sampai 3 udah ya. Jadi Ibu minta kelompok 1, diperhatikan dulu kelompok 3 dan kelompok 2. Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil jawaban yang refleksinya di nomor 2 aja deh. Untuk kelompok berapa yang belum dipanggil? Kelompok 2. Oke, kalau kelompok 2 Ibu minta nomor berapa itu selesai? Belum. Benar sudah atau belum?
Oke, Ibu minta nanti presentasikan jawaban yang nomor 1. Nggak perlu lagi kan, Bu? Oke, perhatikan dulu. Kelompok 3 mau mempresentasikan nih jawaban hasilnya. Boleh. Di sini ada domainnya itu 2, 3, 4, 6, 8. Kodomainnya juga ada 2, 3, 4, 6, 8. Di sini kan faktor dari. Jadi faktor dari 2 ini dia tuh bisa kemana aja. Di sini tuh dari kodomainnya banyak. 2 itu bisa ke 2 itu bisa faktor dari 4, 2 juga bisa faktor dari 6, 2 juga faktor dari 8. Terus yang kedua ini ada 3 ini bisa faktor dari 3 sama 6. Oke, cukup. Untuk kelompok 1 dan 2 jawabannya sama kayak kelompok 3. Oke, boleh tepuk tangan buat kelompok 3. Boleh kelompok 2, Ibu mau Irsya tadi Ibu suruh menjawab nomor berapa? Iya, boleh. Nomor 1. Boleh di situ aja atau mau maju ke depan juga nggak apa-apa. Oke. Oke, jadi soalnya itu kan apakah semua anggota himpunan A punya pasangan di himpunan B? Terus dijelasin. Nah, jadi ada semua anggota himpunan A itu punya pasangan di himpunan B. Karena misalnya kita lihat itu kan di gambar, 2 itu punya pasangan dengan 2, 4, 8, 6, ya. Terus 3 juga punya pasangannya, 4 juga punya pasangan, 6 sama 8 juga punya pasangan. Gitu loh. Oke, udah Irsyad? Udah. Semuanya setuju sama jawaban kelompok 2? Oke, boleh tepuk tangannya. Oke, karena keterbatasan waktu, mungkin yang tenang dulu, Ibu minta kalian melanjutkan jawabannya. Nanti kumpulkan di minggu depan untuk pertemuan selanjutnya. Nah, jadi anak-anak, Ibu sebelum kita akhiri, Ibu mau mengingat-ingat nih untuk materi-materi yang tadi kita udah pelajari itu ada apa aja ya? Pengertian relasi itu apa sih tadi? Oke, kita coba suaranya dikencangin. Hubungan antara 2 himpunan. Nah, selanjutnya tadi kita belajar apa lagi? Domain relasi. Itu bagian-bagian dari relasi. Terus tadi ada apa lagi yang ada 4 tuh? Empat lagi. Belajar relasi, Bu. Ya, ada apa aja tadi 4? Betul. Nah, jadi sebelum Ibu akhiri, kalian ada pertanyaan dulu? Oke. Nah, jadi untuk materi relasi ini, Ibu harap kalian benar-benar sudah paham ya, karena setelah materi ini kita akan belajar tentang temannya nih, si fungsi atau pemetaan. Nah, kalau tadi kan relasi itu ciri-cirinya dia bisa berpasangan nih, lebih dari satu pasangan ya. Nah, kalau di fungsi nanti kita belajar dia itu cuma bisa berpasangan dengan satu pasangan gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu ucapkan atas keaktifan kalian hari ini. Ibu sangat bangga memiliki murid-murid seperti kalian. Selamat Bu. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Oke, baik, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.